Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki episode 2. Nah, di akhir episode kemarin kita sudah melihat Seika yang berhasil mengalahkan iblis Elder Newt. Lantas bagaimanakah kelanjutan dari episode sebelumnya? Nah, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam. Dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin semua orang yang memuji Seika karena telah mengalahkan iblis itu. Dan sang kakak tertua yang terkejut karena Seika berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Dan sang ayah pun juga sama. Dan pada malam harinya terlihat Seika yang agak terkejut karena baru pertama kalinya ia dihidangkan makanan mewah. Rupanya itu adalah reward dari sang ayah karena Seika yang berhasil mengalahkan iblis Elder Newt yang bahkan petualang terlatih pun akan kesusahan melawannya. Dan nampaknya Grey agak kesal mendengar hal itu. Dan karena Seika yang dengan tepat mengambil tindakannya itu, sang ayah pun berencana memberikannya hadiah. Mendengar hal itu, Seika pun bilang kalau dia punya satu permintaan, yaitu bolehkah dirinya masuk ke Akademi Sihir Rodnia. Dan ayahanda pun mengizinkannya, karena ia yang selalu melihat Seika yang dengan gigihnya belajar dan berlatih dengan mandiri. Tentu aja Grey gak terima dong. Dan rupanya Seika punya satu permintaan lagi, yaitu bolehkah Eva juga masuk ke akademi bersamanya sebagai pengikut. Mendengar hal itu, Eva sangat histeris. Namun, ayahanda tidak mengizinkannya karena Eva yang tak punya bakat sihir. Tapi Seika malah mau membuktikannya. Dan tiba-tiba... Melihat hal itu, sang ayah pun mengizinkannya. Tapi si Grey malah memberontak dengan bilang kalau tak ada saudara yang dibiarkan mengambil satu jalan secara turun-temurun. Dengan pede Grey bilang kalau dirinya lah yang seharusnya masuk ke Akademi Sihir. Ayahanda pun ngomong kalau sebenarnya dia tak berniat merusak tradisi. Maka dari itu ia menyuruh Grey buat masuk ke militer kekaisaran. Grey pun terkejut bukan main dan bilang kalau dia berbeda dengan Seika yang tidak punya kekuatan sihir. Tapi si ayahanda bilang kalau Grey selama ini cuma bermain-main aja. Tidak ada usaha yang ia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi lebih baik masuk ke organisasi militer kekaisaran. Tapi secara tak terduga si Grey malah ngajak Seika duel. Taruhannya adalah keputusan untuk masuk ke akademi. Dan Seika pun menerima tantangan itu. Dan ayahanda pun memutuskan kalau waktunya adalah besok sore. Dan aturannya sesuai dengan tata krama kekaisaran. Saling menyerang dengan serius. Dan dilarang memakai sihir lebih dari tingkat menengah. Dan sang ayahlah yang akan menjadi wasitnya. Shinken no shiyou to chūi ijou no kougeki mahou wa kinshi da. Singkat cerita, saat Seika sedang berbacot-bacotan dengan Yuki, tiba-tiba sang kakak tertua datang. Rupanya Ruff memberikan hadiah ultah untuk Seika, meskipun itu agak terlambat. Dan setelah dibuka, rupanya itu adalah pena dari kaca. Karena Ruff yang selalu melihat Seika belajar dengan pena buluk, jadi dia memberikan pena itu agar Seika bisa lebih rajin lagi. Dan singkat waktu saat Seika duduk santuy di kasur rumahnya itu, ia dibuat terkejut dengan jendela kamarnya yang terbuka dengan kencang. Rupanya itu ulah Grey. Grey yang gak sabaran itu langsung ngajak Seika gelut saat itu juga. Seika pun menghampirinya dan tiba-tiba... Grey membakar Seika dengan teknik Flame Note. Tapi Seika terlihat gak terluka sama sekali. Wedeh, kebal juga nih bocah. Grey agak terkejut dan langsung menyerang lagi dengan Wayne Lance. Tapi Seika menggunakan Kekai untuk menepis serangan Grey. Dan tiba-tiba
Gray disantet sama Seika hingga tak berkutik. Dan Seika juga mematahkan tangannya. Karena Seika yang baik itu, dia menghentikan santetnya itu dan membuat Gray pingsan. Dan setelah itu kita ditunjukin adegan flashback yang rupanya kejadian iblis Eldernoot yang menyerang kemarin itu semua telah direncanakan oleh Seika dengan memanggil salah satu rohnya yang bernama Nyudo untuk mencari iblis Eldernoot dan mengusirnya dari habitatnya. Singkat cerita, di mana musim semi telah tiba, terlihat Seika dan Eva yang akan berangkat ke Akademi Rodnea. Dan Ruff yang menyampaikan pesan dari ayahnya yang sedang tidak ada di rumah. Setelah agak lama berbacot-bacotan, Seika pun berangkat. Dan di perjalanan nampak Seika yang mual-mual. Rupanya dia tidak bisa naik kereta kencana. Bahkan di kehidupan sebelumnya ia pun juga selalu mabuk. Dan nampak kota Akademi Rodnea yang mulai terlihat. Kayaknya mereka udah gak jauh lagi. Dan scene pun pindah. Terlihat sang ayah yang kemudian kita ditunjukin adegan flashback 12 tahun yang lalu. Yang rupanya Seika ini adalah anak dari adik laki-lakinya, yaitu Gilbert. Gilbert memberikan Seika pada kakaknya 12 tahun yang lalu. Ia bilang kalau Gilbert agak berbeda dari orang pada umumnya. Dia dipenuhi kebebasan dan tidak seperti bangsawan. Gilbert menjadi petualang setelah lulus dari akademi karena ingin melihat dunia luar, namun hilang di wilayah para iblis. Ayah Seika ngomong kalau dia memasukkan Seika ke akademi karena akan berbahaya jika Seika yang masuk ke militer kekaisaran. Tapi tergantung kondisinya. Bisa jadi Seika menjadi pahlawan yang melindungi negeri atau menjadi raja iblis yang menghancurkan manusia. Jadi lebih baik Seika masuk ke akademi. Dan scene pun pindah ke Seika dan Eva yang udah sampai di asrama mereka. Di dalam Seika bilang kalau kamar Eva berada di sebelahnya. Tapi si Eva malah ngasih kode-kode pada Seika. Namun Seika tidak peka dengan hal itu. Saking terobsesinya pada kekuatan, si Seika sampai gak peka anjing. Dan singkat cerita, mereka pun mulai melakukan pendaftaran. Dan semua orang dibuat terkejut setelah mendengar nama Seika yang berasal dari keluarga bangsawan. Dan Eva juga memperkenalkan diri sebagai budak dari Tuan Seika. Si panitia pun nyuruh Seika untuk meletakkan tangannya di atas bola pengukur tenaga sihir. Dan panitia pun ngejelasin jika Seika cocok dengan seluruh keempat elemen yaitu api, air, angin, dan tanah, alat itu akan menyala berwarna putih. Namun ia belum pernah melihatnya. Seika pun nyuruh Eva untuk maju terlebih dahulu. Dan ternyata meski lemah, Eva punya kecocokan dengan elemen api dan angin. Dan saat Seika maju, nampak alat itu gak bereaksi sama sekali. Si panitia pun nyuruh Seika buat mengulangnya. Dan bilang mungkin Seika ada kecocokan dengan cahaya atau kegelapan. Karena alat ini hanya bereaksi pada 4 elemen. Namun dengan jujur, Seika bilang kalau dirinya memang tidak mempunyai tenaga sihir. Dan dia lanjut ngomong, apa jika tidak mempunyai tenaga sihir, dirinya tidak boleh ikut ujian masuk. Dan si panitia pun ngejawab, karena itu hanya pengecekan awal, jadi Seika tetap bisa ikut. Dan semua orang pun agak kecewa dan bilang kalau mungkin Seika akan lolos karena koneksinya sebagai bangsawan. Mendengar semua omongan itu, Eva nampak kesal hingga roh apinya keluar. Dan tiba-tiba muncul gadis dengan gelagatnya yang angkuh bernama Amu. Dan setelah ia melakukan tes, tiba-tiba bola itu menyala dengan sangat terang. Dan itu berarti Amu cocok dengan semua elemen. Semua orang pun terkejut karena identitas Amu yang hanya rakyat biasa. Dan Seika terlihat menyapanya, tapi dia menjawab kalau dia tak berniat menjadi temannya. Selain itu, Amu bilang Seika juga menyebalkan
karena ia datang ke akademi dengan tidak mempunyai tenaga sihir. Dan lanjut ngomong kalau palingan Sheikah akan lulus karena koneksinya sebagai bangsawan. Jadi setidaknya jangan halangi jalanku, kata Amu. Rupanya Sheikah itu terkejut karena wajah Amu yang sama seperti orang yang Sheikah kenal di kehidupan sebelumnya. Namun warna rambutnya berbeda. Dan scene memperlihatkan seorang gadis yang tengah bermain catur sendirian. Dan yaps, itulah akhir dari anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki episode 2. Wede, jadi penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Sheikah ketika memasuki akademi. Mungkinkah Sheikah akan semakin overpower? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu!